wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil, channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa terlindung dari virus COVID-19, dan senantiasa kita harus melakukan protokol kesehatan, jaga imun kita agar kita tetap sehat. Pada kesempatan pagi hari ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya adalah video-video pembelajaran matematika SMP. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sajikan video tentang cara atau bagaimana kita melaksanakan simulasi AKM yang terbaru dari Pusmenjar Kemdikbud.go.id. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Caranya, langkah yang pertama itu tidak lain adalah kita masuk atau kita buka browser kita yang biasanya itu adalah Google Chrome. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan laptop, komputer, ataupun juga bisa dengan menggunakan smartphone. Nah, setelah terbuka di halaman Google Chrome, nah, kita ketikkan pada kolom pencarian, ya, kolom pencarian itu adalah Pusmenjar, ya, kita ketikkan aja Pusmenjar, ya, Pusmenjar, maaf ya, Pusmenjar. Nah, kita langsung enter, kita tekan enter gitu. Nah, di paling atas di sini ada AKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal kita klik saja. Kita tunggu. Nah, ini adalah dashboard atau halaman muka dari website Pusmenjar Kemdikbud.go.id, yaitu tentang AKM. Apa sih AKM itu? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, pada dashboard ini tersaji banyak sekali menu-menu yang ada. Nah, di sini ada banyak video, mulai dari video tentang kebijakan asesmen kompetensi, ya, asesmen kompetensi minimal yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita. Kemudian beberapa literasi ataupun juga beberapa hal yang terkait dengan AKM itu sendiri. Kemudian di sini ada contoh soal, kemudian juga ada ayo coba AKM. Nah, di bagian bawah ini ada penjelasan tentang jenis-jenis AKM. Bahwasanya AKM itu terdiri dari dua, yang paling utama itu tidak lain adalah literasi dan juga numerasi. Kemudian sebenarnya ada juga survei karakter dan juga ada survei lingkungan belajar. Kemudian level pembelajarannya itu ada level 1, level 2. Nah, ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Jadi ini kalau kita bisa katakan bahwa simulasi AKM ini bisa kita lakukan mulai dari jenjang SD maupun atau sampai dengan jenjang SMA, SMK. Nah, ini. Nah, bisa dibuka ya video-video yang ada di sini. Jadi bisa Bapak Ibu guru ataupun juga siswa-siswi semuanya ini bisa dibuka video-video tentang penjelasan tentang AKM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara kita melaksanakan ujian AKM. Nah, atau bisa kita katakan simulasinya seperti apa. Nah, dari beranda website ini atau dari beranda Pusmenjar Kemdikbud.go.id ini ada di sini menu ayo coba AKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba simulasi dengan menggunakan laptop. Nah, nanti bisa menunya sama persis dengan apa yang kalau misalkan kita buka dengan menggunakan ponsel. Nah,
Cara melaksanakan simulasinya, nah, kita klik saja ayo coba AKM. Ini tinggal kita klik saja. Kita tunggu. Nah, di sini ada menu terkait dengan materinya. Ada dua, ya, menu utamanya yaitu literasi dan numerasi. Jadi nanti kita bisa lakukan dua-duanya, tapi satu persatu. Nah, kita coba untuk literasinya. Nah, kemudian di sini ada jenjangnya itu ada mulai jenjang SD, SMP, kemudian juga SMA, MA ataupun juga SMK. Nah, kita coba untuk jenjang SMP. Kita jenjang SMP. Nah, setelah kita pilih jenjangnya, kemudian kita klik OK, lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada tampilan untuk login. Nah, untuk simulasi ini kita langsung bisa menggunakan akun yang ada ini. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan yang sebenarnya ini nanti kita ataupun peserta itu akan mendapatkan user dan password, ya. Jadi untuk simulasi cukup tinggal kita klik saja login. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini kita close saja. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta, ada kode NIK dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita isi. Ini tidak lain adalah jenis kelamin, kemudian nama peserta, kemudian tanggal lahir serta token. Nah, tetapi ini kita pilih, misalkan saja ini langsung saja kita lakukan simulasi. Misalkan kita laki-laki, ya berarti tinggal kita isikan laki-laki, kita pilih laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan gitu aja. Nah, kita pilih laki-laki. Oke, kemudian literasinya SMP karena tadi sudah dipilih untuk jenjang SMP. Kemudian diketikkan nama, nah, misalkan namanya adalah Diana misalkan. Oke, Dian gitu aja ya, Dian, laki-laki. Nah, kemudian tanggal lahir, nah, kita pilih saja sesuai dengan tanggal lahir kita misalkan. Nah, kita pilih saja, nah asal saja bulannya misalkan Januari, oke. Kemudian tahunnya kita pilih ya misalkan 2007 gitu aja. Nah, setelah itu tokennya harus kita isi. Nah, dengan melihat token yang ada. Nah, ini tokennya tinggal kita copy paste saja. Jadi ini kita copy. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita paste. Kita tempelkan. Nah, kalau misalkan tokennya nanti digunakan tidak bisa, ini tinggal kita klik tombol refresh ya. Nah, setelah itu submit. Oke, ini konfirmasi tesnya. Literasi SMP, kemudian status tesnya adalah baru dan seterusnya. Waktunya adalah 60 menit. Kemudian baru kita klik mulai. Kita klik mulai. Nah, ini tampilan soalnya. Yang namanya literasi itu berupa bacaan-bacaan. Ini bisa dibaca, ya, bisa dibaca, dipahami. Nah, kemudian di menu ini di sini ada menu atau keterangan soal nomor yang keberapa. Kemudian di sini ada ukuran font, bisa diperkecil, ya, bisa dibikin sedang, kemudian bisa dibikin yang maksimal. Nah, kemudian di sini ada informasi soal. Ini tadi informasi soalnya sudah. Kemudian ini sisa waktu berjalan. Jadi waktu yang diberikan itu adalah 60 menit, ya berarti ini nanti akan berjalan mundur. Kemudian ada daftar soal, ya, ada daftar soal. Kita bisa klik daftar soal. Nah, ini artinya apa ini daftar soal? Daftar soal ini tidak lain adalah di mana posisi kita mengerjakan atau bekerja. Kalau di sini berarti di soal nomor 1, ya, di soal nomor 1 dan seterusnya. Kalau ini kita klik ya berarti nanti akan berubah di posisi soal nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini kita tutup saja, kita posisikan pada soal nomor 1.
Nah, setelah kita baca ya, kemudian di bagian bawah, nah ini ada pertanyaan nanti, ada pertanyaan soal nomor 1. Nah, ini. Jika proyek Pak RT dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini jawaban yang benar yang mana? Tinggal kita klik pilihannya. Nah, sebagai informasi atau sebagai keterangan, kalau di sini tombol pilihannya itu berupa lingkaran, ini nanti kita harus atau hanya dapat menjawab satu jawaban yang paling tepat saja. Misalkan saja kita jawab B, ini acak saja ya, kita tidak mempermasalahkan benar atau salahnya, tetapi kita hanya simulasi saja. Setelah kita pilih, nah di sini ada 3 tombol, soal sebelumnya, kemudian ragu-ragu, kemudian soal berikutnya. Ketika dirasa jawaban kita itu sudah yakin, maka kita bisa langsung klik tombol soal berikutnya. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu, ini kita klik tombol yang berwarna kuning atau ragu-ragu. Nah, kalau misalkan kita posisinya nomor 2, ya berarti kita bisa kembali ke soal nomor 1 dengan klik tombol soal sebelumnya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Oke, ini posisi soal nomor 2. Kemudian kita lihat lagi pertanyaannya. Nah, kita lihat lagi pertanyaannya. Nah, ini ada tombol pilihan jawaban yang tandanya itu adalah kotak. Ini nanti bisa kita pilih 2 jawaban atau lebih. Nah, ini misalkan ya, jadi kalau misalkan kita punya jawaban atau kita menganggap bahwa ada 3 jawaban yang benar, ya berarti kita tinggal klik ya, tinggal klik mana yang kita anggap benar. Nah, selanjutnya kita klik soal berikutnya. Oke. Ya, ini ada pilihan juga ini. Nah, tokoh yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Nah, di sini ada pilihan juga ya. Nah, mana? Nah, kita pilih. Misalkan saja kita pilih ini. Nah, ini berarti kalau di sini lingkaran ini berarti kita hanya ya punya kesempatan untuk menjawab 1 saja. Misalkan ini acak saja ya, ini acak saja. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita ragu-ragu, ini kita tandai. Nah, ini kita tandai. Kita centang. Nah, ini berarti kita ragu-ragu pada soal nomor 3. Nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Nah, ini cara menyelesaikannya. Kalau misalkan yang berikutnya lagi, nah kita coba. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Di sini ada pertanyaan ini. Nah, berupa IC sederhana. Uraian atau jawaban singkat dengan mengetikkan. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim, misalkan saja ini kemarau gitu. Misalkan saja. Ini kita asal ya. Jadi simulasi kita ini tidak mempermasalahkan ya, jadi materi yang ada gitu ya. Jadi kita asal bagaimana cara menjawabnya gitu. Ini kemarau misalkan. Nah, kemudian kita klik yang berikutnya, soal berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan banyak soal, kemudian kita ingin melihat daftar soal yang ada, nah kita bisa lihat. Nah, ini sudah yang hitam ini sudah kita kerjakan ya, yang hitam ini sudah kita kerjakan. Kemudian yang kuning ini adalah ragu-ragu. Kemudian pada posisi 5 ini warnanya biru, ini berarti kita berada pada soal nomor 5. Nah, kemudian kita percepat saja. Jadi ketika kita sudah mendapatkan daftar seperti ini, kita coba langsung masuk ke soal yang terakhir. Ini soal nomor 21. Nah, di tampilan ini sudah nampak soal nomor 21. Nah, kemudian kita lihat, kita coba isikan. Nah, di sini ada jawaban isi lagi. Ini kita jawab misalkan gini, bla 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 gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini soal yang berikutnya lagi ya, Nah, ini soal yang terakhir, karena tadi kan soal yang terakhir berarti kita sudah
bisa dikatakan selesai. Kalau misalkan kita mau kembali ke menu soal lagi, kita kembali, ya, kita klik kembali. Kemudian kita melihat daftar soal lagi. Oh, ada yang ragu-ragu tadi misalkan. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian dari klik ini tadi, nah, jangan sampai lupa tanda centang kuning atau centang ini kita hilangkan. Nah, setelah itu kita kembali ke daftar soal. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor yang terakhir. Nah, kemudian soal berikutnya kita klik. Nah, ini konfirmasi tes kalau tes kita itu sudah selesai. Nanti kita klik selesai tes. Nah, ketika kita sudah mengklik selesai tes, di sini ada review hasil, ya, review hasil yang sudah kita kerjakan. Ya, ini katakan. Nah, ini pekerjaan kita tadi, ya. Nah, ini ke bawah, ini semua pekerjaan yang ada. Ini ada di sebelah kiri, ini adalah pekerjaan kita, ya. Jadi pekerjaan kita, kemudian ini adalah kunci jawabannya. Jadi nanti kita bisa belajar dari sini, ya. Nah, kemudian dari jawaban ini pun bisa juga kita unduh, ya, bisa kita unduh hasilnya. Nah, ini kita unduh, bisa nanti dalam bentuk file dalam bentuk PDF, ya. Jadi file dalam bentuk PDF. Nah, setelah ini kita unduh, ya, ini ada, kita langsung start download gitu aja. Nah, ini hasil downloadan kita. Bisa langsung kita open with, atau juga bisa kita lihat dari folder mana atau berada di folder mana. Nah, ini kita lewati saja, nanti kita bisa buka sendiri. Nah, kemudian baru logout. Nah, selesai, ya, selesai. Jadi simulasi untuk literasi. Bagaimana untuk numerasi? Untuk numerasi pun caranya sama. Ini tinggal kita klik saja di bagian numerasinya, kita klik, kemudian jenjangnya tadi kita pilih SMP. Nah, kemudian langsung oke, lanjutkan. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah sama, ya, cara yang berikutnya adalah sama. Saya rasa untuk simulasi kali ini saya cukupi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada pencerahan, ya, mudah-mudahan ada pencerahan, dan ke depan mudah-mudahan AKM akan berjalan lancar dan sukses. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.